Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya pemirsa yang ada di rumah? Semoga pemirsa yang di rumah sehat selalu, ada dalam rahmat ridho maghfirah Allah SWT, diberkahkan rezekinya, ditambah-tambah ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus yang menonton video channel saya, itu channel Yunus Sanjaya. Nah, bertemu lagi bersama saya di channel Yunus Sanjaya. Kali ini saya akan berbagi video yang sangat-sangat bermanfaat, menambah keilmuan kita. Insya Allah saya akan membahas terkait masalah kurban. Apakah kurban itu hukumnya sunat? Apakah wajib? Nanti kita bahas. Kemudian nanti kita bahas lagi terkait binatang apa saja yang bisa dikurbankan. Apakah ayam mungkin bisa dikurbankan? Nah, nanti kita bahas satu persatu berdasarkan berbagai kitab. Nah, terkait pengertian kurban, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kurban secara lugah, secara bahasa, dari lafaz qurba, yang artinya mendekatkan. Mendekatkan kepada siapa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan disyariatkan kurban. Secara istilah, kurban itu yaitu menyembelih binatang ternak seperti domba, sapi, dan lain sebagainya. Lantas bagaimanakah hukum kurban? Apakah sunnah? Apakah wajib? Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Kurban menurut para ulama berdasarkan dalam kitab Takrib, Fathul Qarib, atau bisa dilihat juga dalam kitab Fathul Mu'in, atau bisa juga dilihat dalam kitab Riyadul Badi'ah, seperti itu. Nah, dalam kitab Takrib disebutkan bahwasannya kurban tersebut al-udhiyatu sunatun mu'akkadatun. Jadi kurban itu menurut pandangan kitab Takrib yaitu sunatun mu'akkadatun, sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang dianjurkan jika seseorang tersebut memang sudah mampu. Para ulama menekankan sunat, mengambil hukum kurban itu sunat berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW, umirtu binahri wa huwa sunnatul lakum. Aku perintahkan berkurban kepada kalian wa huwa sunnatun muakkadatun. Nah, dalam hadis tersebut wa huwa sunnatul lakum, bahwasannya kurban itu sunat bagimu. Nah, para ulama mengatakan sunat berdasarkan hadis barusan, umirtu binahri wa huwa sunnatul lakum. Itu hadisnya. Di riwayat Tirmizi seperti ini. Nah, untuk definisi hukum yang lainnya, misalkan menurut madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, hukum berkurban itu sunatun muakkadatun. Sepakat tiga ulama tersebut. Ulama madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi mengatakan sunat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sunatun muakkadatun, sunat muakkad. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya kurban itu hukumnya wajib. Menurut Imam Abu Hanifah hukum kurban itu wajib. Apakah kita mau wajib apakah sunnah? Tergantung madhab yang dianut. Jika seandainya kita menganut madhab Imam Syafi'i, maka ikuti pendapat Imam Syafi'i bahwasannya kurban adalah sunatun muakkadatun, sunat muakkad. Ada pula ulama yang mengatakan, tadi barusan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya kurban itu hukumnya wajib berdasarkan dalil Al-Quran, yaitu ayat kedua surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, dan sholatlah, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, yang mengatakan bahwasanya kurban wajib berdasarkan barusan dalilnya itu surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, untuk binatang apa saja sih yang bisa dikurbankan? Misalkan apakah ayam bisa dikurbankan? Nah, tentu rekan-rekan bertanya. Untuk binatang yang bisa dikurbankan, sebagaimana dalam kitab Takrib disebutkan, wa yuji'u fiha jad'u min dohni, wa huwa ma lahu sunnatun wa ta'ana fi saniyati.
Nah, untuk binatang-binatang yang bisa dikurbankan dan ada batasan capaian-capaian usia, itu ada batasan-batasan capaian usianya. Sebagaimana pertama, kambing dan domba bisa dikurbankan ketika setelah mencapai wa huwa malahu sanatu wa ta'ana fi saniyati, telah mencapai usia 1 tahun, wa ta'ana fi saniyati, dan telah menginjak umur kedua tahunnya. Nah, untuk kambing. Wasani, dan yang keduanya binatang yang bisa dikurbankan yaitu minal ma'ji, yaitu kambing. Dalam bahasa Sunda disebut mai kacang. Nah, itu. Yang telah mencapai wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fi salisati, yaitu telah mencapai usia menginjak 2 tahun dan lanjut mencapai ke-3 tahunnya. Nah, itu batasan usia untuk hewan kambing. Jadi ada kambing, kemudian domba, lantas yang ketiga wasaniatu mana ibli, dan yang ketiganya yaitu telah mencapai usia unta berusia malahu khamsun sinina wa ta'ana fi sadisati, yaitu untuk unta telah berusia 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Nah, jadi untuk unta, adapun di kita tidak ada unta. Untuk unta sudah mencapai 5 tahun, itu batasan cakupan usianya. Kemudian wasaniyatu minal baqarati, dan sapi yang sudah berusia malahu sanatani wa ta'ana fi salisati. Untuk sapi batasan usia yaitu untuk bisa dikurbankannya, untuk sapi telah memasuki berusia 2 tahun dan memasuki usia ke-3 tahunnya. Nah, itu untuk sapi. Lantas, apakah ada binatang yang tidak bisa dikurbankan karena ada sebab-sebab tertentu? Ada. Jadi binatang domba tidak bisa dikurbankan karena ada sebab-sebab tertentu. Perlu nih untuk pemirsa yang mau berkurban, penting untuk mengetahui binatang apa saja sih yang tidak bisa dikurbankan karena sebab tertentu. Misalkan kambing tadi bisa disebut dikurbankan, tapi kambing menjadi tidak sah dikurbankan jika ada sebab-sebab tertentu. Mana sebab-sebab tertentunya? Nah, disebutkan dalam kitab Takrib juga, untuk hewan-hewan yang tidak bisa dikurbankan, tidak cukup, tidak sah dikurbankan, ada batasan atau sebab-sebab tertentu. Pertama, wa arba'un fi ba'di nusahi wa arba'atun la tuji'u fi dohaya. Tidak sahna wa arba'un, ada 4 yang tidak mencukupi dijadikan la tuji'u fi dohaya, tidak cukup dijadikan untuk kurban. Apa saja? Ahaduha, yang pertama al-aura'u bayinun. Yang pertama itu hewan tersebut yang jelas butanya, 1 matanya. Jadi misalkan kambing atau sapi atau domba, jika matanya tidak bisa melihat, itu tidak sah untuk dipakai kurban. Wa in bakiyat hadaqahu fil asohi, walaupun bulatan matanya masih utuh, biji matanya dua-duanya masih ada, tapi karena tidak bisa melihat, itu tidak sah dipakai kurban karena tidak bisa melihat, karena al-aura, karena buta. Kemudian wasani al-arja'u bayinun arajuha, yang kedua yaitu binatang yang pincang, yang nampak jelas pincangnya. Misalkan pemirsa memiliki kambing nih mau dikurbankan, kemudian kakinya pincang ketika berjalan dengan kambing-kambing yang lain atau dengan domba-domba yang lain, tertinggal. Nah, itu tidak sah untuk dipakai kurban karena al-irja'u bayinun, karena jelas pincangnya. Kemudian wasalithu, yang ketiga al-maridatu bayinun marduha. Yang ketiganya yaitu al-mardiyatu bayinu marduha,
Yang ketiga yaitu binatang yang nampak jelas sakitnya. Jadi jika seandainya pemirsa yang ada di rumah harus memilih nih, memilah ketika membeli sapi harus memilah dan memilih mana usianya dilihat, kemudian apakah sehat apakah tidak. Jika sakit jangan dibeli karena tidak sah untuk dipakai kurban. Yang harus dipakai kurban yaitu harus sapi yang sehat, misalkan kalau hewannya halam sapi. Warabi'u, kemudian yang terakhir binatang yang tidak bisa dipakai kurban karena sebab tertentu yaitu al-azfa'u wa hiya allati dahaba muhanuha. Yang keempatnya yaitu binatang yang hilang bagian otaknya karena sebab kurus atau hilang sebagian anggotanya, misalkan tidak ada kupingnya atau tidak ada ekornya. Nah, binatang yang tidak ada ekornya, tidak ada kupingnya, tidak sah dipakai kurban. Nah, awas, harus hati-hati. Jadi binatang yang barusan disebutkan tidak ada kuping, tidak ada ekor, tidak sah jika dipakai hewan kurban. Itu harus ditekankannya. Apalagi nih pemirsa yang sudah menjadi orang-orang kaya, yang sudah cukup diberikan kenikmatan oleh Allah SWT, memiliki harta yang lebih, dianjurkan untuk berkurban. Karena jika seandainya sudah menjadi agnia, disebutkan orang kaya misalkan, tapi tidak berkurban, itu sangat-sangat bahaya, bahkan tidak diakui sebagai umat baginda Rasul. Nah, itu harus hati-hati. Sebagaimana dalam hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat sholatana wa nasaka nusukana fahuwa minna wa man lam yusalli sholatana wa lam yudhi falaisa minna in kana gunyan. Dalam hadis tersebut dikatakan, al hadis wallahu alam, yang artinya man sholat sholatana, barang siapa yang salat seperti salat kita, wa nasaka nusukana, dan beribadah seperti ibadah kita, fahuwa minna, maka dia termasuk dari golongan kita, kata baginda Rasul. Selanjutnya, waman lam yusalli sholatana, dan barang siapa yang tidak sholat seperti sholat kita, walam yudhi, nah dan walam yudhi, dan dia tidak mau berkurban, falaisa minna in kana gonian, maka tidak termasuk, maka bukanlah dari golongan kita, in kana gonian, jika dia kaya. Nah, jadi jika seorang yang kaya kemudian tidak berkurban pada waktunya, walaupun ada hartanya tapi tidak berkurban, maka kata baginda Rasul, walam yudhi falaisa minna in kana gonian, maka tidak diakui sebagai umat baginda Rasul, bahkan bukan golongan baginda Rasul. Awas, hati-hati. Jadi kepada rekan-rekan pemirsa yang sudah cukup hartanya, yuk kita berkurban, bantu saudara kita yang miskin, yang fakir, untuk bisa merasakan kebahagiaan di waktu Lebaran Idul Adha, agar mereka merasakan kebahagiaan apa yang orang lain rasakan. Nah ya, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk pemirsa yang ada di rumah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian, mohon maaf apabila kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.